Oke, materi hari ini kita akan membahas tentang peta kendali kelas daring minggu ke-8. Saya Yunisari. Nanti Anda mungkin saja bisa mendapatkan link YouTube-nya dengan hashtag Ubaya for Indonesia. Berbagai materi online atau materi kelas daring sudah kita posting di YouTube dengan hashtag Ubaya for Indonesia. Jadi Anda juga bisa cari materi-materi kuliah dengan hashtag tersebut. Ya. Hari ini kita akan membahas materi tentang peta kendali. Sementara untuk beberapa menit ke depan kita akan membahas dulu tentang apa kegunaannya, ya. Jadi kalau Anda lihat di slide itu dikatakan bahwa peta kendali itu merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengendalikan proses secara online, ya. Untuk kondisi sekarang ini kata online itu menjadi tiba-tiba booming ya, kelas online, ya, terus tugas online, ujian online gitu kan ya, tiba-tiba online itu menjadi booming ya. Nah, tapi online di sini yang dimaksud itu adalah kita mengendalikan proses secara langsung. Ya, kita berada di spot, kita langsung melihat prosesnya, terus kita bisa melakukan evaluasi langsung jika terjadi penyimpangan. Ya. Kemudian biasanya peta kendali itu akan terdiri dari biasanya peta kendali itu akan terdiri dari apa yang kita sebut sebagai upper control limit, ya. Kalau di bahasa singkatannya kita sering kenal dengan UCL. Kalau di bahasa Indonesianya kita kenal dengan BKA atau batas kendali atas. Ya, tadi ada yang juga yang sudah bertanya, Kevin, central line itu CL atau bahasa Indonesianya adalah garis tengah, gitu. Ya. Sedangkan yang lower limit itu adalah LCL atau bahasa Indonesianya adalah BKB, batas kendali bawah. Ya, batas kendali bawah. Ya. Nah, usually ini titik-titik yang biru ini yang terhubung dengan garis itu adalah pengamatan proses kita, Kemudian proses itu dikendalikan oleh satu garis atas yang disebut sebagai BKA dan satu garis bawah yang disebut sebagai BKB. Di mana garis batas atas dan bawah itu diperoleh dari satu garis yang kita sebut sebagai central line. Ya, jadi mostly cara menghitung BKA BKB itu adalah dari central line ditambah sekian sigma ke atas atau central line sekian sigma ke bawah. Ya. Jika ada yang bertanya bisa langsung ya raise your hand di menunya participant atau langsung unmute langsung bertanya. Oke. Saya lanjutkan dulu ke slide berikutnya. Nah, ini contohnya. Pernah makan Lays toh? Diva? Pernah. Ya, Diva suka makan Lays merek apa? Tipe yang apa? Saya suka makan Lays yang rumput laut. Oh ya, itu favoritnya anak saya juga. Kalau Sena? Sama Bu, rumput laut juga. Hah? Nggak dengar? Lays suka yang mana, Sena? Rumput laut, Bu. Oh, rumput laut, iya. Kok sudah ada yang gambar-gambar? Ya. Oke, nanti Bu ini akan kasih kesempatan Anda gambar ya. Ini sekarang saya iris dulu ya. Oke, mana? Iris. Nah, sekarang kalau kita lihat di slide itu lace ya, ini salah satu lace kesukaan Bu ini ya, krim and bawang. Nah, itu kalau Anda lihat di sini netonya itu, berat netonya itu sekitar 55 gram.
Ya, 55 gram. Nah, katakanlah misalkan kita punya pabrik lace ya, kita lagi produksi lace jalan, kemudian kita akan menginspeksi lace sampling ya, supaya sederhana, sampelnya itu ngambil satu aja setiap jam ya. Nanti Bu ceritanya kan di real production kan nggak mungkin kita ngambil sampel satu saja, iya. Jadi kita mulai dulu. Contoh yang sederhana kita ngambil satu ya. Kalau di sini tertulis netonya adalah 55 gram, maka harapannya kita memproduksi lace dengan berat ya tidak terlalu berat atau tidak terlalu ringan. Kalau terlalu ringan, apa efeknya? Stefani? Kalau listnya produksi dengan berat neto yang terlalu ringan, apa efeknya? Stefani 045. Halo Stefani. Oke, Sapira. Apa yang terjadi jika, ya terima kasih Sapira, apa yang terjadi jika produk lace-nya kita produksi dengan berat yang terlalu ringan daripada 55 gram atau terlalu berat daripada 55 gram? Kalau misalnya kurang dari 55 gram, menurut saya kita akan mengecewakan konsumen. Tapi kalau misalnya melebihi dari 55 gram, perusahaan akan merugi. Itu menurut saya ya, Bu. Ya, exactly Sapira. Jadi memang betul itu yang terjadi sehingga produk lace ini untuk berat netonya itu kita akan mengontrol dengan dua specification yaitu batas bawah dan batas atas. Harapannya batas tidak kurang dari batas bawah supaya customernya tidak merasa dirugikan gitu ya, akan membuat nama lace jadi buruk. Kenapa packagingnya kok ringan banget dari berat yang tertulis, atau kebalikannya kita isi terlalu banyak, operatornya terlalu murah hati sehingga isi terlalu banyak, tapi justru itu merugikan pihak perusahaan ya. Nah, katakanlah misalkan kita punya spesifikasi lace itu 51 plus minus 1 gram ya. Jadi makanya ini ada batas 56 dan batas 54 dari mana? Dari 55 plus minus 1. Nah, ini 56 itu Bu Yeni sebut sebagai batas spesifikasi atas, USL. Ya, beda dengan tadi. Tadi itu UCL, batas kontrol atas. Kalau yang ini USL, Upper Specification Limit atau bahasa Indonesianya disingkatkan dengan BSA. Ya, BSA. Nah, kemudian 54 itu adalah BSP, batas spesifikasi bawah. Jadi bedanya di kata S ini, batas spesifikasi bawah. Jadi dalam arti bahwa produknya kita diharapkan tidak kurang dari 40 gram atau tidak lebih dari 56 gram. Ya. Nah, terus kemudian produksi berjalan, lalu kita lihat di jam 8 pagi ya. Katakan produksi jam 8 pagi itu ada ribuan, kita ambil satu sampel, kita lihat sampelnya, oh ternyata ini 55,5 ya, terus kita plotting di sini 55,5, kita plotting satu di sini ya, belum melewati spesifikasi ya. Kemudian lanjut lagi jam 9 mulai beratnya bertambah jadi 55,9 ya. Inspektor kita menggambarnya di sini ya 55,9 ini 55,5 ya di sini ya. Oke, jam 9. Oke. Terus kemudian lanjut lagi jam 10 pagi ternyata dia sudah tembus 56,5 ya. Sudah naik sampai di sini 56,5 itu naik 56,1 lah ya di sini ya. Jadi kalau Bu Yeni bisa ngeplot seperti ini, wah ini sudah keluar nih satu. Oke, ini apa namanya
titik sudah keluar dari batas gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai pengendalian proses secara online. Ketika kita mampu memplotting data secara online, langsung waktu itu juga mengamati, kemudian kita lihat, oh ternyata sudah out of spec, lalu kita segera melakukan kontrol produksi. Ini kenapa ya beratnya berlebihan? Oh ternyata mungkin setting mesinnya waktu menurunkan cribsnya ke packagingnya itu agak longgar, sehingga sekali turun harusnya satu persatu, ini sekali turun jadi 5 atau 6, jadi beratnya berlebihan gitu. Nah, ketika kita tahu itu yang terjadi, langsung kita melakukan setting produksi. Kemudian setelah kita melakukan setting mesinnya kita ngambil berat lagi, oh ini ternyata sudah bukan 56,1 tapi turun di 55,3 misalkan. Jadi sudah turun ke sini, ya. Setting produksinya sudah turun di sini. Oke, pengendalian proses sudah oke. Kemudian kita lanjutkan lagi ke jam-jam berikutnya. Begitu juga jam 11 kita mengukur lagi stabil 55,2, kita plot di sini. Kemudian di jam 12 sebelum istirahat itu proses produksi kita stabil di 55,3 lagi ya. Jadi di sebelah sini. Sehingga ketika kita plot data kita adalah seperti ini. Ya. Nah, 5 titik ini menentukan pengendalian proses yang kita lakukan pada saat proses berlangsung dan online. Ya, dengan batas spesifikasi atas ini dan batas spesifikasi bawah ini. Ya. Nah, yang harus dipahami adalah, oh prosesnya kita seperti ini. Nanti kita akan mendapatkan batas kendali yang kita sebut sebagai LCL, yang tadi Bu ini gambarkan itu LCL atau BKB, yang mengikuti proses kita, karena proses kita cenderung di atas central line ya. Central line-nya kan ini ya, nilai target spesifikasi itu kan 55. Nah, kita dapat batas kendali bawah kita mungkin di sini, terus batas kendali atas kita mungkin di sini. Batas kendali atas kita mau di sini ya. Nah, ini BKA kita. BKA. Jadi, rekan-rekan mahasiswa, Anda akan melihat bahwa ada perbedaan yang kita sebut sebagai BSA, batas spesifikasi atas, dengan BKA. Ada juga yang kita sebut sebagai batas spesifikasi bawah atau batas kendali bawah. Jadi, batas spek sama batas kendali itu berbeda. Ya. Nah, hari ini kita tidak membahas dulu batas spesifikasi, karena batas spesifikasi biasanya datang dari customer atau dari manajemen, dari kepala produksi kita, dari customer. Saya maunya speknya seperti ini gitu. Nah, hari ini yang kita bahas itu adalah K-nya, batas kendali atas dan batas kendali bawah. Bagaimana mendapatkan batas kendali atas dan bawah kita. Ya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Nah, sekarang Bisa. saya akan, ya, terima kasih. Saya akan meminta Charles. Charles? Iya, Bu. Ya, Charles sekarang coba ulangi apa perbedaan antara batas spesifikasi atas dan batas spesifikasi dan batas kontrol. Kalau menurut saya itu batas spesifikasi itu datangnya dari customer, Bu. Kalau Ya. batas kendali itu kita cari gitu, Bu. Ya. Mungkin bisa melalui perhitungan. Ya. Ya, betul. Ya. Jadi batas spek dalam arti bahwa batas kendali itu adalah ciri proses kita, ya, ciri proses kita. Jadi kita bisa saja ngomong batas spesifikasi ujian UTS dan UAS itu 55. Nilai batas minimum kan C, 55 sampai 100 itu adalah batas spesifikasi dari universitas Ubaya, gitu kan? Bahwa Anda dinyatakan lulus jika 55 sampai 100. Tapi ketika kita misalkan mata kuliah X susah banget bagi kita. Kita keluar nilainya 20 UIS-nya, terus ujiannya 25,
terus apa namanya, tes 1-nya 23, terus tes 2-nya 25. Itu adalah karakteristik kemampuan kita, sehingga batas kontrol kita akan muncul di antara angka 20 sampai 30 ya. Mungkin saja seperti itu. Jadi batas kendali itu adalah keluar dari karakteristik proses kita. Lain dengan batas spesifikasi. Nanti kita akan berbicara ketika batas kontrol ketemu batas spesifikasi apa yang terjadi. Ya, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Bu ini lanjutkan ya. Bu, saya tanya, Bu. Oh ya, boleh. Kaget, siapa? Kalau centerline berarti yang nentuin siapa, Bu? Oh ya, ini siapa? Sena, Sena. Bu. Oh ya, Sena. Central line. Central line ini kayaknya tadi juga pertanyaannya Kevin. Ya. Nah, central line atau disebut sebagai garis tengah, itu adalah nilai rata-rata dari karakteristik proses kita. Ya, jadi kalau contohnya di sini kita ada punya 5 titik ya, titik 1, 2, 3, 4, 5, maka garis tengahnya atau min-nya itu adalah di sini. Nah, itu central line. Ya, yang Bu Yeni kasih tanda bintang ini. Tanda bintang ini. Ya, central line atau GT. Beda dengan 55 ini. 55 itu adalah nilai target. Nilai target dari spesifikasi, ya, the point that we want to achieve, that we get from the customer demand atau customer specification, ya. Jadi apakah GT itu sama dengan target? Ya, belum tentu, ya, belum tentu. Bisa GT proses kita jatuh di target atau berbeda, tapi GT itu adalah pasangannya dengan karakteristik proses kita, sedangkan T itu karakteristiknya dari nilai tengah specification. Baik, Bu, terima kasih. Ya, sama Sena. Ada pertanyaan lain? Ya, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah, kenapa perusahaan menggunakan peta kendali ya? Ini macam-macam fungsinya. Kita pernah kedatangan seorang alumni, ya dia sudah salah satu manajemen atas sebuah bank gitu ya. Nah, selama ini kan kita taunya peta kendali digunakan di lantai produksi di dunia manufacturing ya. Pengalaman Bu Yeni pertama kali menggunakan peta kendali itu juga di manufacturing, bagaimana men-set up SPC. SPC itu adalah istilah perusahaan menerapkan statistical process control ya. Jadi kalau ada perusahaan yang ngomong, oh waktu Anda lulus sebagai alumni Ubaya terus waktu kerja ditanya, kalian bisa SPC nggak? Kita perusahaan lagi menerapkan SPC, ngerti nggak kalian sama SPC? Ya kalian sudah harus jawab bisa, karena pada dasarnya SPC atau statistical process control itu adalah penggunaan materi-materi yang ada di UAS ini, peta kendali, kemudian analisis kemampuan proses dan seterusnya. Itu adalah rangkaiannya dari SPC. Ya. Nah, si alumni ini bercerita bahwa, Bu, saya luar biasa, saya malah menggunakan peta kendali untuk di bank gitu ya. Jadi dia mengendalikan sesuatu di bank pakai peta kendali. Ya, nanti kalau ada kesempatan, beliau akan kita undang untuk kuliah alumni ya, kuliah tamu dari alumni. Nah, apa gunanya peta kendali? Yang pertama adalah yang pasti kita ingin mengestimasi parameter proses. Ya. Jadi parameter proses itu biasanya, saya kembali ke slide sebelumnya ya. Ya, ini parameter proses. Jadi apa namanya, kalau kita sudah punya proses dari 5 titik dari jam 8 sampai jam 12 hari ini misalkan gitu. Kita akan mendapatkan yang kita sebut sebagai garis tengah atau kita sebut sebagai mu. Dan kita akan mendapatkan apa namanya, simpangannya atau variabilitasnya yang kita sebut sebagai standar deviasi atau apa namanya, sigma kuadrat ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai karakteristik proses ya. Jadi kalau Bu ini kaitkan dengan ceritanya tadi, misalkan nilai mata kuliah X kan nilai minimumnya 55, maksimumnya 100, itu batas spesifikasi bawah dan atas ya. Terus kemudian nilai mahasiswa tersebut, contohnya misalkan Bu Yeni adalah mahasiswa mata kuliah tersebut gitu ya. Bu Yeni merasa mata kuliah itu susah banget gitu kan ya. Dari berbagai tes nilainya Bu Yeni sekitar 23, 20, 25 dengan nilai rata-rata mu-nya
25 gitu kan. Standar deviasinya 5 gitu. Nah, itu kita